Apa sih syariat itu? Apa sih thariqat? Apa sih hakikat? Apa sih makrifat? Kita urai. Secara sederhana mawon umpami kula kiaskan begini, Pak. Syariah adalah minangka diumpamakan sebagai kendaraan. Kendaraan itu akan menghantarkan satu tujuan. Sedangkan thariqah adalah jalan. Iki mau kendaraan. Iki jalan. Kendaraan itu harus menyesuaikan dengan jalannya. Kalau kita motor atau mobil harus darat. Kalau kita perahu atau kapal harus laut atau air. Dah. Seseorang bepergian itu pasti akan menuju satu tujuan. Apa tujuan itu? Tujuan adalah hakikat. Tujuan. Sebetulnya sebelum panjenengan kita sampai di sini, di rumah tadi sudah ada hakikatnya. Sudah ada tujuannya. Lah tujuan ini numpak atau tumpak. Numpak itu bahasa Indonesia nih, Pak. Naik terhadap kendaraan atau syariat ini untuk menyatakan hakikat yang disebut makrifat. Sudah sampai tujuan itu disebut apa, Pak? Terminal, ngoten ya. Ya makrifat ya wis tutuk nggon iki deh. Apa Pak jenenge? Aku SD gak lulus masalah ya. Sudah sampai gitu nggih? Gua. Sudah sampai tujuan. Ketika jenengan sudah sampai di sini bertemu saya dan ketemu di majelis ini disebut makrifat. Sebetulnya Pak, sebetulnya ya. Di dalam umat Islam itu hakikatnya sudah ada sebetulnya. Cuman akeh si bongko. Ngerti bongko? Akeh yang meredup mati. Apa tujuanmu sholat? Syariat adalah sistem, Pak. Sistem ilmu. Thariqat adalah jalan. Termasuk sholat. Tak isun tuh. Sholat. Iki thariqah. Allah mendatangkan fasilitas berupa thariqah, berupa sholat, ikut thariqah. Ini harus didasari dengan ilmu syariat. Kalau tidak, nggak bisa benar, Pak. Di situ dikatakan kalau berdiri kau mengucap Fatihah yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak diajari dengan ilmu syariatnya, sistem niki, ya mungkin kita nggak membaca Fatihah. Duko maca Pancasila, buh apa? Berhubung diajarkan ilmu syariatnya oleh Rasulullah, maka waktu berdiri membaca itu, waktu rukuk dan lain sebagainya. Sistem. Apa hakikatnya kita sholat? Adalah bertemu Allah, menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali saya perintahkan untuk menyembah. Menyembah itu yang benar loh ya. Sholat yang benar, nyembah yang benar itu sing nyembah, sing madhep iku ketemu ambek sing didep. Itu yang benar loh. Saya katakan yang benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Wis, waqaf. Hadza
Siratal mustaqim. Mustaqim. Sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya fa'budu, nyembah hu ing Rabb mang Allah. Hu ing Allah. Allah sing pundi yen kuwi lho, antara sampean kali kula iki Allah. Yang laisa kamislihi syai'. Hadza utawi nyembah sing bener iku sirat. Sirat iku dalan, Pak. Ya. Mustaqim kang jejeg, gak tolah-toleh, unde. Allahu Akbar. Arek cilik mburi rawam ae. Subhanallah. Rawame akhirnya neng ati goblok nek nang masjid ojo rame mulya kok nak ngoten nggih. Akhirnya ngelokno arek terganggu mboten? Bukan perkara arek cilik ganggu mboten, yo kita sendiri. Sing nekakno arek cilik rame sapa? Coba memang pinter Pak nafsu niku ya Allah. Nah terus bagaimana? Ya delokan sapa sing ngongkon arek cilik akhirnya balikin nang Allah lagi nanti. Bapak Ibu, ketika hakikat nggih sistem. Saged wastani sistem kali niku. Nek syariat iku sistem kanggo ngajarno ngelmu jasad, ibadatul jawareh. Nek hakikat ilmu tauhid iku sistem kanggo ngajarno ruh supaya fa'budu niki bener. Jadi thariqah niku, kula mboten bahas thariqah kumpulan organisasi niku senes lho Pak ya. Senes. Thariqah hakikatnya itu semua aktivitas yang diberikan oleh Allah untuk memfasilitasi dengan bertemu Allah. Dalilnya di, ya kok mau, aku tidak akan merintah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Artinya jenengan dahar ya apa bernilai nyembah, tidak hanya salat loh Pak nggih, bahkan jenengan nang WC ikut dadi nilai dikatakan nilai nyembah yang benar, Anda bertemu Allah di situ. Makrifat apa makrifat? Sudah sampai pada tujuan. Ruh dengan diberikan sistem ilmu hakikat inilah akan bisa bertemu terhadap Allah. Nek uraian apa sing jenengan kiaskan lisan banyu sujud tersebut iku bentuk proses ngilmu di dalam thariqah yang diajarkan kita. Laksana gini. Intinya ngeten tok. Syariat dan thariqah adalah perilaku jasad. Hakikat dan makrifat iku perilaku ruh. Wis kesimpulan teng mriki. Pertanyaan yang terakhir, lebih baik yang mana? Ngibadah bangsa jasad dan bangsa ruh. Jawab kula ngeten, karo-karone iku tinggal jenengan iki bagaimana menseimbangkan antara jasad dengan ruh, antara syariat dengan haki, terserah. Tapi saya tidak menyalahkan yang mempunyai kefahaman yang kuat mengatakan bahwasanya lebih baik. Akhirnya ini aku mangan sing penting eling. Sing penting ketemu Gusti Allah, huk ndinggon. Gak harus jasadku melakukan sholat ini. Ada yang seperti itu, Pak. Saya tidak pernah menyalahkan. Itu kan urusan lu, urusan gue, dewi-dewi terserah. Makanya di situ muncullah
pelaku-pelaku si salik nuju suluk na Allah iku ada sistem majedubun dan wasilun. Mboten kula mboten wani nyalahno sing majedubun, mboten wani. Wis. Tadi yang mengatakan lebih baik ngibadah kang bangsa niki ruhani daripada jasmani. Al-Hikam mungkin sarai ono Pak mengatakan gini. Akmal, ngamal, setitik pun kok anggap kecil. Justru titik iku ngalahno gedene gede. Titik ngalah gede wis tak bingung bahasa sampean Kang. Bahasa hikamnya ini bahasa bingung no Pak. Nek jenengan dereng musyuhud nanggone musyahadah awangel menerjemahkan hikam niku. Amal titik pun dianggap titik. Amal cilik pun dianggap cilik. Justru cilik iki ngalahno kawat de. Mek situ tok makolai. Amal titik dibarengi makrifat nang Allah iku luwih apik, luwih gedhe katimbang amal sing gedhe gak dibarengi makrifat dateng Allah. Oh nek ngono dong Gus aku ya. Jenenge ilmu nang hikam niku dipleset-plesetno Pak. Asline gak melesetno, yang kepleset kita sendiri. Amal titik ojo anggap titik. Justru titik ngalahno akeh amal sing akeh. Ngoten niku nek nganggo logika pikir mboten ketemu Pak. Mboten saged ketemu. Kudu nganggo tafakur ningan. Ternyata ngeten. Nah ini bidayatul hidayah nggih wonten. Salat sak rakaat kok barengi zuhud nang Allah iku luwih apik katimbang kuwi 70.000 rakaat sing gak kok barengi zuhud nang Allah. Apa sih zuhud? Ya enggak ada bedanya dengan makalah sing ngarep mang ketemu Gusti Allah. Ngoten. Lah terus yang terpenting bagaimana kita bisa bertemu Allah dalam bentuk makrifat mau. Sederhana terus Kanjeng Nabi fattabi'uni ikut aku enak-enak nek elok aku jare Kanjeng Nabi. Jare Kang Dul ya. Dawe enak-enak nek nganut aku. Sebab kuwi nek nganut aku yuhibbukumullah. Allah pasti meletakkan posisimu sebagai kekasihnya. Angger lho Pak ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni semua kesalahan yang bersifatkan jasad. Yaghfir lakum dzunubakum. Jasad ngelakoni maksiat, nyolong, ngrasani wong, nyolong bojone wong. Apa maneh? Wis gak nek diitung wis. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa kaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah mengampuni, menghapus semua kesalahan hati atau ruh yang telah mencintai hubus syahah. Lah ya apa sih? Artinya nanti kita sedikit demi sedikit cintane hati terhadap selain Allah dikikis Allah. Kita cuma lakukan dzikir ini. Oke, urusan membersihkan ini urusannya Allah udah. Walaupun tujuannya berzikir itu adalah untuk mengusir semua apa yang sudah kita cintai ini di dalam jagatnya hati. Wes iku urusane Allah men dikir ae terus. Mangane santri biyen niku gak kakean dan. Napa yi sing kula wis dikir ae. Napa tujuane mboten ngoten. Wis pokoke dikira. Adik kiai biyen niku wis mboten kakean keterangan. Pokoke dikira ngono. Ngoten tok. Padahal maksud tujuannya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Apabila kau ingin bertemu Allah, maka dalam hatimu harus tidak ada selain Allah.
Bahasa cinta, apabila kau diterima cintamu nang Allah, maka cinta hatimu terhadap selain Allah harus kau tanggalkan, alias dipegat semuanya. Udah. Sebab innallaha ghafurur rahim, ditutup ayat ini. Sebab Allah itu maha pengampun. Jadi secara tidak langsung jenengan ngelampai uzlah zuhud dengan melakukan zikir itu secara enggak langsung jenengan iku nyuwun ngapura. Tidak harus ya Allah Gusti ya Rob, ampunlah segala dosaku yang berkenaan dengan jasad maupun terhadap ruh. Gak usah seperti itu, jenengan melakukan zikir itu sudah otomatis meninggalkan selain Allah dan wayu mimpilah dan menuju pada Allah. Itu Pak ya. Jadi kalau lebih baik mana antara ibadah kang bangsa jasad ambek ruh? Jawab kula ningali. Nek gawe memakai sistem majdubun ya luwe apik iki. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita sembrono dengan hukum syariat. Makai majdubun. Lah apakah itu salah? Saya katakan mukhlason gak wani nyalahno. Paham ya? Karena apa? Semua itu karena Allah juga. Aku gak memandang dirimu yang tidak melakukan patuh dengan hukum syariat. Enggak. Aku memandang Allahnya yang berperan di situ, sehingga disitulah saya tidak bisa untuk menyalahkan. Cuman bedanya mek ngeten wong beda. Nek sampai memakai karo-karone padha apike, ndukur ya penting, tapi nisor iki luwih penting. Ibadah jasad iki syariah iku penting. Tapi ada yang lebih penting, ibadah bangsa ruh yang langsung nang Allah. Sebab ibadah bangsa jasad iki Pak, hablum minan nas hubungane. Sampan padha tetangga cek gak dirasani ajaran aliran. Masjid-masjid. Toh di situ kan ya ada Allah. Lah ngoten ta? Apa beratnya? Lah ngono nggih. Waktu sholat. Toh di situ juga ada Allah. Kui meneng juga ada Allah. Kui gitaran juga ada. Aku malah gitarannya enak. Monggo la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan. Untuk memilih torikoh. Jalan. Ini jalan Pak. Gitaran ya jalan. Sholat ya. Mohon maaf bila mana saya mengatakan gitaran itu toriko disalah no, monggo sakar jenengan. Pokoknya saya mandang secara hakikat semua aktivitas yang dihadapkan Allah itu adalah toriko. Toriko itu jalan. Di situ ada Allah. Di YouTube juga ada Allah. Di sini langsung juga ada Allah. Subhanallah. Tinggal kita memandang dari mana. Makanya tadi aku enggak menyalahkan mereka yang berpendapat gak sah sampai niki baiat di YouTube gak sah. Hargai. Karena panjenengan masih melihat makhluk. Apa bedanya YouTube dengan saya? Makhluk toh? Makhluk. Ayo Gus, tapi yo gak cocok lah, boleh gak ngawak gula kopi lah. Sebab iki memang koyoke ben disawang menungso. Tapi rugi bagi jenengan patuh hablum minan nas, sementara hablum minallah tidak ada. Nek cara bahasa pilihan mek ana loro, api endi sing ibadah jawareh ambek kolbiyah, zahiriyah ambek batiniyah. Nek ana pilihan mung loro Pak, ayo aku milih sing batiniyah. Bah dilokno wong ning di mata Allah iku tidak. Daripada kita dilokno Allah dipuja wong. Ngapunten Pak ya. Ibadah kang bangsa zahiriyah nek hasan bagus, mesti wong liya ngajungi jempol kita adalah orang yang soleh. Lah ngoten nggih.
Apabila ada pujaan dari masyarakat yang seperti ini karena status kita secara dohir, terus Ibnu Athaillah, waspadalah, karena pujaan masyarakat adalah racun yang mematikan dalam hatimu. Otomatis gumedhe Pak kula Pak, wah mengkorok mriki. Oh iya, nek aku ya kan sing alim. Nek aku nek kan sing mulya. Wis nang dinding gawa serban deret ngalot tas bae tutuk brengkang dawane. Bapak Ibu hadirin, nek dikongkon ana pilihan loro kula milih sing niku wau luwih apik kuwi ibadah titik tapi makrifat nang Allah. Tapi kan wonten pilihan maneh akeh ning yo makrifat terhadap Allah.